Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami bisa beribadah, kami bisa berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan buat kami mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Engkau senantiasa memberikan diri-Mu untuk kami mengerti, untuk dinyatakan kepada kami dan menolong kami untuk boleh mengerti bagaimana hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, tolong kami supaya oleh anugerah pertolongan-Mu kami mampu mencerna dengan baik firman yang sama-sama kami pelajari. Berkati hamba-Mu dalam segala kekurangan juga boleh menyampaikan kebenaran-Mu buat kami. Di atas itu semua kami rindu firman-Mu menjamah kami, memuaskan hati kami yang rindu akan kebenaran dan mengubahkan hidup kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu, berkaryalah ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan dan bersyukur juga untuk pemberitaan firman Tuhan ya. Mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini yang diambil dari surat 1 Petrus. Pasal yang keempat. Surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 dan ke-11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Jika sudah ketemu, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai demikian saja pembacaan firman Tuhan dan tema kita adalah memperkatakan firman. Bapak Ibu Saudara, manusia adalah makhluk yang berbicara. Ya, kita adalah makhluk yang berbicara. Kita tidak berhenti berbicara Bapak Ibu ya. Dari bangun tidur kita sudah berbicara. Minimal di benak. Sepanjang hari kita berbicara ya. Di sekolah, di kantor, di pasar, di rumah, sama siapapun kita bicara. Kita bicara dengan bersuara, kita berbicara di pikiran kita, dalam hati kita berbicara. Sampai mau tidur pun kita bicara, sebelum tidur kita bicara. Bahkan mungkin sebagian kita sampai nggak bisa tidur, karena pikirannya tidak berhenti bicara. Manusia memang makhluk yang berbicara dan ya mungkin itu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dan sering kita mendengar lelucon ya, waktu kecil kita diajarkan untuk bicara, udah gede kita tidak bisa berhenti bicara. Manusia memang makhluk yang berbicara dan sepanjang hidupnya diisi dengan perkataan, dengan kata-kata, dengan kegiatan berbicara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam bicara itu, dalam berkata itu, kita memperkatakan firman? Dalam mungkin 8, 10, atau 12 jam waktu aktif kita berbicara, apakah kita memperkatakan firman? Mungkinkah dalam 8, 10, 12 jam waktu aktif kita berbicara itu, kita memperkatakan firman? Bapak Ibu yang jualan di pasar, mungkinkah memperkatakan firman? Bapak Ibu yang kerja mungkin di kantor, ngurusin slip gaji karyawan, absen, apa segala macam, mungkinkah memperkatakan firman? Rere habis ini ya, lagi kerja di kafe ya. Mungkinkah memperkatakan firman dalam keseharian? Kalau manusia adalah makhluk yang berbicara dan sepanjang hidupnya diisi dengan kegiatan berbicara,
Mungkinkah kita memperkatakan firman sepanjang waktu hidup kita berbicara itu? Ya, mungkin 2/3 dari hidup kita selalu memperkatakan firman. Faktanya tidak. Karena tidak semua waktu yang kita gunakan untuk aktif itu diisi dengan memperkatakan firman. Tidak semua perkataan kita adalah firman. Bahkan hamba Tuhan juga tidak selalu perkataannya merupakan firman. Dalam keseharian kan nggak mungkin ngomongin firman terus, pasti ada percakapan-percakapan yang sifatnya natural, ada percakapan-percakapan, perkataan-perkataan yang sifatnya memang ya sehari-hari seperti itu ya. Bahkan ada hamba Tuhan yang khotbah juga isinya bukan firman Tuhan begitu ya. Maka Bapak Ibu Saudara, rasanya mustahil seseorang itu memperkatakan firman di dalam hidupnya. Karena bagaimana mungkin 2/3 dari hidup itu diisi dengan ucapin firman, terus orang nanya apa, jam berapa sekarang, ketahuilah bahwa engkau, apa sih? Nggak nyambung seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan memperkatakan firman di sini? Apakah artinya ya begitu, kita sepanjang hidup kita memperkatakan firman yang rasanya tidak mungkin terjadi. Apa yang dimaksud dengan memperkatakan firman dan apa maknanya buat kita? Bapak Ibu Saudara, ngomongin soal memperkatakan firman, budaya di perjanjian baru itu, di perjanjian baru itu ada satu budaya yang sedang berkembang saat itu, yaitu budaya public speaking, ya, berbicara kepada khalayak umum. Ada banyak sekali orang-orang yang suka, orang-orang yang mampu, dan ada hal yang lumrah jika kemudian di pasar, di gerbang-gerbang kota, di tempat-tempat ramai ada orang yang berdiri kemudian pidato, ngomong, begitu. Itu budaya yang lumrah pada masa itu. Di masa perjanjian baru ada banyak guru-guru, ada banyak filsuf, ya Bapak Ibu kalau suka dengan dunia filsafat, itu Plato, Sokrates, dan teman-temannya itu kan lahir pada masa-masa itu. Orang menganggap bahwa kemampuan berbicara di depan publik itu adalah sesuatu yang sangat baik pada masa itu. Dan orang suka kepada mereka yang punya kemampuan itu. Orang suka kepada guru-guru, orang suka kepada filsuf-filsuf ya. Makanya Tuhan khotbah bisa 5.000 orang gitu. Karena memang pada masa itu normal. Ada orang yang berbicara untuk orang banyak dan orang banyak suka mendengar mereka. Pun dengan demikian di tengah-tengah jemaat, Bapak Ibu Saudara, surat 1 Petrus itu, kalau Bapak Ibu buka di pasal pertama, itu ayat 1, itu adalah surat yang entah digilir kepada beberapa lokasi jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, atau surat yang dikopi gitu ya. Bisa satu surat Petrus kemudian dikopi, salin, dikasih sana gitu ya. Intinya ini adalah surat yang diberikan kepada jemaat-jemaat di lokasi-lokasi itu. Dan di jemaat-jemaat itu, di tengah-tengah jemaat itu juga dimungkinkan ada orang-orang yang gitu, punya kemampuan berbicara kepada publik. Punya orang-orang yang suka berbicara kepada publik. Ya, mungkin mereka ketemu di hari Sabat gitu. Hari Minggu, habis ibadah, habis ngapa-ngapain, habis kurban, segala macam, ada yang berdiri. Saudara-saudara, saya mau berbicara, begitu-begitu ya. Mungkin ada seperti itu. Selain budaya yang berkembang, orang-orang banyak yang seperti itu punya kemampuan berbicara di depan publik, di tengah jemaat juga dimungkinkan ada orang-orang yang punya kemampuan berbicara di tengah jemaat ya, berbicara kepada khalayak ramai, dan tentu ada pemimpin-pemimpin jemaat yang diharapkan punya kemampuan itu. Lagi pula Petrus ini secara khusus mengaitkan memperkatakan firman Tuhan itu dengan karunia, sesuatu yang dimiliki kemampuan oleh seseorang yang biasanya itu untuk dipakai bagi orang banyak. Maka memperkatakan firman Tuhan sebenarnya pertama-tama secara khusus itu berbicara kepada orang-orang yang demikian. Orang-orang yang di tengah-tengah jemaat
punya kemampuan, punya karunia, punya hak, atau mungkin punya kesempatan untuk berbicara kepada khalayak ramai. Mereka bisa pemimpin-pemimpin jemaat, mereka bisa orang biasa yang mungkin cenderung dominan gitu perkataannya, atau yang dituakan, atau siapa saja gitu ya. Orang-orang yang begitu, orang-orang yang punya hak, orang-orang yang punya kesempatan untuk berbicara kepada khalayak ramai, kata Petrus harus memperkatakan firman. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi memperkatakan firman sebenarnya bukan suatu perintah, ajakan, himbauan kepada semua orang, tetapi kepada satu, dua, atau sekelompok orang yang khusus ya, yang punya hak, kesempatan, dan kemampuan untuk berbicara kepada publik, berbicara kepada khalayak ramai. Lah, tapi kan kita bukan begitu Bapak Ibu ya. Di komunitas kita, di gereja kita, tidak semua orang punya hak, punya kesempatan, punya kemampuan untuk berbicara kepada khalayak ramai, bukan? Tidak semua orang bisa ngomong kemudian diikutin, didengar. Tidak semua orang bisa datang naik ke mimbar kemudian menyampaikan sesuatu dan semua orang setuju. Iya enggak? Ya memang begitu, benar. Kalau begitu, sedangkan bagian ini diberikan kepada orang-orang yang seperti itu, lalu apa artinya buat kita yang belum tentu adalah orang-orang yang punya hak, kesempatan, dan kemampuan untuk berbicara kepada banyak orang? Mari kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ketika Petrus berkata jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, atau pendek kata memperkatakan firman, itu dalam konteks hidup orang-orang yang sedang tiba di masa akhir, yaitu masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mari kita baca di ayat 7 Bapak Ibu Saudara ya. Pasal 4 ayat 7. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Petrus menyampaikan ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan itu mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Orang-orang Kristen masa itu memang menantikan Tuhan datang lagi. Ya, apalagi sebagian mereka, rasul-rasul secara khusus, itu menyaksikan Tuhan naik ke surga dan kemudian mendengar Yesus ini yang terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan itu peristiwa supranatural, itu peristiwa yang begitu luar biasanya karena mereka mendengar suara dari langit, mereka mendengar suara dari surga dan tentu secara mudah mereka sangat meyakini hal itu akan terjadi. Dan orang-orang itu, jemaat-jemaat itu berpikir bahwa Tuhan akan datang segera, dalam waktu dekat, di masa itu. Ya Tuhan sih bilangnya begitu, tapi kita nggak tahu kan kapan Tuhan akan datang ya. Jadi apa yang Petrus katakan tentang memperkatakan firman Tuhan itu dalam konteks bahwa jemaat, orang-orang Kristen pada masa itu sedang dalam masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan yang kedua itu, hal yang penting adalah orang-orang yang punya hak, kemampuan, dan kesempatan untuk public speaking itu, mereka memperkatakan hanya firman Allah. Petrus mau mengajarkan bahwa perkataan yang isinya firman Allah, itu perkataan yang sesuai dengan kondisi orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Supaya apa? Supaya mereka sadar, ya, supaya mereka berkuasa atas diri mereka. Petrus menggunakan kata kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau dalam terjemahan asli lebih kepada sadari, jadilah tenang itu seperti sadar sedang apa kamu, sadar di masa apa kamu hidup, sadar apa yang akan sedang terjadi, sadar bahwa Kristus akan datang sebentar lagi. Petrus berkata, kuasai dirimu dan sadar
bahwa Tuhan akan datang. Maka kalau ada orang yang mau ngomong kepada orang banyak, orang-orang itu hanya boleh memperkatakan firman Tuhan. Karena mungkin pada masa itu banyak orang-orang yang pintar ngomong doang gitu ya. Sehingga yang disampaikan ya mungkin cuma ngomong-ngomong besar gitu ya, membual atau mencari keuntungan diri sendiri begitu. Dan Petrus berkata bahwa kalau kamu punya kemampuan itu, punya hak, punya kesempatan itu, katakan hanya firman Tuhan. Bagi Petrus, dalam hidup yang sedang menanti Kristus itu, orang-orang yang punya hak untuk berbicara kepada publik harus hanya menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya hal yang pas, yang cocok dan matching dengan masa-masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Supaya orang-orang gak lupa apa yang Tuhan katakan. Supaya orang-orang ngerti apa yang Tuhan katakan. Apalagi pada masa itu banyak pengajar-pengajar palsu, banyak guru-guru palsu. Maka orang yang ngajar, orang yang berbicara di depan publik harus memastikan dirinya hanya mengatakan firman Tuhan. Supaya jemaat itu mendengar apa yang benar, sehingga mereka ngerti apa yang benar dan kemudian mereka siap untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Petrus seolah-olah mau mengajarkan kepada jemaatnya bahwa hidup itu bukan cuma hidup mereka yang saat itu, tapi hidup itu dalam rangka menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Bahwa aspek hidup itu bukan hanya biologis, tetapi juga hidup rohani di hadapan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Minggu pertama yang lalu ya, Gembala kita Pendeta Hendy menyampaikan tentang hidup yang kekal, hidup rohani itu ya, dalam bahasa Yunaninya zoe itu ya. Kalau hidup manusia secara fisik itu kan bios kalau bahasa Yunaninya, biologi. Nah, itu kan ngomongin tentang fisik, tubuh gitu ya. Tetapi zoe, jiwa itu ngomongin tentang kehidupan rohani atau kehidupan kekal. Petrus mau mengatakan hal yang demikian, bahwa hidup jemaat itu bukan cuma bios, bukan cuma tubuh, hidup di dunia soal makan, minum, soal sakit, sehat, soal cari uang dan lain sebagainya. Petrus mau mengatakan bahwa hidup di dunia itu tentang zoe juga, tentang hidup menantikan Tuhan datang kedua kali, bahwa hidup di dunia itu juga mesti mikirin tentang kerohanian, hidup di dunia itu juga harus mikirin tentang bagaimana kita hidup di hadapan Allah, bukan sekadar makan, minum, dan sebagainya. Petrus mau menjelaskan kepada jemaatnya bahwa firman Allah juga hal yang penting harus ada di dalam hidup, apalagi mereka berada dalam masa-masa menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu, Saudara, memperkatakan firman Tuhan itu sebagai bagian dari karunia. Coba kita baca ayat 10 sama-sama ya. Ya 10 dan 11, kita sama-sama ya, 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Sampai situ aja. Orang yang menyampaikan firman Allah, orang yang memperkatakan firman, itu adalah bagian dari karunia Allah. Kalau Bapak Ibu buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karunia itu artinya pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu. Dan itu juga persis kan dengan konsep karunia yang kita punya. Sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia. Petrus mau mengajarkan kalau ada orang yang mampu berbicara kepada khalayak ramai, Petrus mau menyampaikan bahwa kalau ada orang yang mampu menyampaikan firman, itu merupakan karunia dari Allah. Itu merupakan pemberian. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah. Orang itu
yang mampu berbicara kepada khalayak ramai itu juga adalah pemberian dari Allah. Coba kita lihat Roma 12, Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 6 sampai 8. 8a ya, kalimat pertama saja di ayat 8. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 6 sampai 8a. 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Dan seterusnya. Ada kata mengajar ya, karunia untuk mengajar. Mengajar itu kan ya dalam konteks di tengah-tengah jemaat, itu orang yang satu kemudian menyampaikan sesuatu kepada orang banyak. Dan Petrus mau mengatakan bahwa kemampuan itu merupakan karunia. Atau kita buka 1 Korintus 12 Bapak Ibu. 1 Korintus 12, ini yang hari Sabtu lalu jadi perenungan di doa pagi, ayat 8. 1 Korintus 12 ayat 8, dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Petrus mau menyadarkan kepada jemaat kalau ada orang yang berkata-kata kepada publik, memperkatakan firman, itu adalah karunia. Kemampuan itu adalah pemberian dari Tuhan, orang itu juga pemberian dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, karunia itu di tengah-tengah jemaat, kalau ada orang-orang yang punya karunia, punya kemampuan, itu harus digunakan untuk membangun jemaat. Efesus 4 ayat 11. Kita buka. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karunia untuk memperkatakan firman secara khusus itu secara jelas menjadi bagian dari pertumbuhan jemaat. Memperkatakan firman menjadi bagian dari mempertumbuhkan jemaat karena itu merupakan karunia. Dan semua karunia yang dimiliki oleh orang-orang di tengah jemaat itu harus memberikan satu manfaat kepada jemaat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebagai sharing, kesaksian ya, dalam masa-masa pergumulan saya untuk menerima panggilan Tuhan, waktu itu di gereja kita lagi bahas Purpose Driven Life, buku Purpose Driven Life. Mungkin Bapak Ibu ingat dulu ya, kita pernah punya serial khotbah di KU tentang Purpose Driven Life. Saya rasa itu seluruh GKY waktu itu ya, saya lupa ingat. Salah satu khotbah yang waktu itu sampaikan Pendeta Benyamin adalah panggilan dalam hidup itu ketika kemampuanmu dan kebutuhan jemaat itu punya irisan. Bahwa kemampuanmu bisa memenuhi kebutuhan jemaat. Waktu itu saya cuma bisa main musik ya. Jadi, wah itu kemampuan saya.
Langsung kemudian firman itu menguatkan saya bahwa, oh kemampuan ini harus saya gunakan untuk membangun jemaat, untuk kepentingan jemaat, untuk pertumbuhan jemaat. Itu yang kemudian membuat saya 2009 itu memutuskan untuk, ya saya mau kuliah musik gerejawi, saya mau bermusik untuk jemaat saja, tidak untuk diri sendiri, tidak untuk cari uang, tidak untuk senang-senang, tidak untuk jemaat saja. Nah Bapak Ibu, karunia itu seperti itu, kemampuan yang diberikan kepada seseorang itu harus digunakan untuk kemajuan, untuk kepentingan, untuk manfaat bagi jemaat. Termasuk orang-orang yang punya kemampuan punya hak dan kesempatan untuk public speaking, itu mereka memperkatakan firman, itu mereka sedang mengerjakan karunia yang ada dalam diri mereka dan itu berguna bagi pertumbuhan jemaat. Bahkan Efesus pasal 4 ayat 13 tadi ya, memperkatakan firman itu berguna untuk membangun tubuh Kristus supaya jemaat mencapai kesatuan iman, supaya jemaat memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, supaya jemaat memiliki kedewasaan penuh, dan supaya jemaat punya tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Memperkatakan firman menjadi bagian dari mempertumbuhkan jemaat. Kalau orang-orang yang berkata kepada banyak orang, yang punya hak, kemampuan, dan kesempatan untuk berkata kepada banyak orang, untuk mengajar kepada banyak orang, tetapi tidak memperkatakan firman, lalu jemaat mau diajak bertumbuh kemana? Jemaat mau dibuat mengerti apa? Jemaat mau dibuat seperti apa? Kalau bukan firman yang diajarkan. Memperkatakan firman itu berbicara kepada orang-orang yang di tengah-tengah jemaat secara khusus punya kemampuan, punya kesempatan, dan punya hak untuk berbicara kepada khalayak ramai, kepada jemaat. Dan Petrus berkata, kalau kamu adalah orang yang seperti itu, kamu harus memperkatakan firman Tuhan. Karena itu adalah karunia dalam dirimu. Bahkan kemampuan itu karunia. Dan dirimu sendiri merupakan karunia yang harus engkau lakukan itu semua untuk pertumbuhan jemaat. Karena jemaat adalah orang-orang yang hidup sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau begitu apa artinya buat kita? Sekali lagi karena kita bukan orang-orang yang seperti itu. Tidak semua kita adalah orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan orang Kristen yang bergereja, tentu ada saat-saat di mana kita mendengarkan orang yang sedang memperkatakan firman. Ya, bahkan di GKY memperkatakan firman itu menjadi suatu bagian. Dalam liturgi GKY, memperkatakan firman itu seperti menjadi hal yang sentral dalam ibadah. Semuanya boleh kacau balau, tapi firman nggak boleh, gitu ya. Datang-datang boleh telat-telat dikit, asal belum khotbah. Beberapa orang mungkin merasa berhak, khotbah udah selesai, udah gue pulang. Nggak mengikuti ibadah sampai selesai. Yang penting udah denger khotbah gitu ya. Karena memang semua orang berpikir bahwa khotbah itu penting. Orang yang memperkatakan firman itu sedang melakukan hal yang sangat penting. Sampai Bapak Ibu rela mendengarkan seorang pria yang lebih muda dari Bapak Ibu Saudara untuk mengajar kita semua. Karena firman yang disampaikan. Karena pengajaran tentang firman Tuhan yang disampaikan. Dan itu menjadi bagian yang selalu ada dalam hidup jemaat, dinanti-nantikan dalam hidup jemaat. Kalau tadi saya katakan bahwa memperkatakan firman adalah bagian dari hidup jemaat yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, maka kalau tadi saya mengatakan Petrus mengatakan bahwa memperkatakan firman adalah bagian dari jemaat yang sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua, saya juga mau mengatakan hal yang sama Bapak Ibu, bahwa ketika kita mendengar firman, ketika kita memperkatakan firman, sebenarnya kita juga berbagi kondisi yang sama dengan jemaat yang saat itu sedang Petrus ajar melalui suratnya. Bahwa kita memperkatakan dan mendengar firman sebagai orang-orang yang menantikan Tuhan datang yang kedua kali. Kenapa ini penting? Karena kita cenderung menantikan firman Tuhan itu relevan buat hidup kita yang sekarang. Ya, karena hidup kita mungkin banyak masalah ya, banyak problem, banyak beban. Banyak hal yang gak sesuai, kita butuh bimbingan. Gitu. Maka
hal yang wajar kalau kemudian kita menantikan firman Tuhan berbicara untuk bisnisku, firman Tuhan berbicara untuk sekolahku, firman Tuhan berbicara untuk relasiku dengan pasangan, firman Tuhan berbicara untuk aku. Itu adalah hal yang normal, itu adalah hal yang wajar, karena kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Tuhan, bukan? Tetapi saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan tidak harus tentang diri kita. Firman Tuhan disampaikan, memperkatakan firman Tuhan adalah bagian dari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua mungkin tidak ada hubungannya dengan bisnis kita. Mungkin tidak ada hubungannya dengan sekolah kita. Mungkin loh ya, bisa juga ada. Bisa juga tidak. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan mungkin ini kurang populer ya. Firman Tuhan tidak harus selalu relevan dengan hidup kita. Firman Tuhan tidak harus selalu berbicara untuk bisnis kita, untuk kesehatan kita, untuk pendidikan kita, untuk masalah kita. Dan jika firman Tuhan tidak berbicara untuk hidup kita, enggak apa-apa. Jika orang yang memperkatakan firman tidak memberi jawaban untuk pergumulan-pergumulan kita di dunia ini, untuk hidup kita yang sekarang, enggak apa-apa. Karena mungkin apa yang kita lakukan sekarang mungkin saja bisa tidak ada hubungannya dengan saat-saat kita menanti kedatangan Tuhan. Mungkin saja yang kita lakukan di tengah hidup kita di dunia ini enggak ada hubungannya dengan kerohanian kita. Tidak menolong banyak bagi pertumbuhan rohani kita. Firman Tuhan harus memperkatakan Tuhan itu sendiri kepada jemaat. Harus mengajarkan tentang pribadi Allah itu sendiri. Dan seringkali mungkin pengajaran-pengajaran yang demikian belum tentu relevan dengan masalah kita. Dan itu enggak apa-apa. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, mungkin dengan hati yang gundah gulana, mungkin dengan hati yang penuh permasalahan, datang ke gereja rindu dengar firman Tuhan, firmannya enggak ngomongin tentang masalah kita, firmannya enggak ngomongin tentang hidup kita, ngomongin Tuhan mulu, enggak apa-apa. Itu juga sudah benar. Itu juga sudah benar pada kita, buat kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara, banyak gereja hari ini yang mengaku mereka memberitakan firman Tuhan. Tetapi apa yang disampaikan tidak lebih daripada membuat orang berpusat pada dirinya sendiri, bukan firman. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib, mampu melakukan mujizat, membuat orang berpikir, aku harus sembuh kalau percaya Tuhan. Naik ke mimbar sebagai orang yang memperkatakan firman, lalu berkata Tuhan adalah sumber berkat, maka engkau akan kaya raya. Membuat orang berpikir, aku harus kaya kalau ikut Tuhan. Kalau gak ikut Tuhan enggak kaya berarti aku berdosa. Kita terlalu sering mendengar bahwa firman Tuhan hanya diisi dengan janji-janji mujizat, bahwa engkau akan sembuh, bahwa engkau akan terbebas dari susah ekonomi, dan lain sebagainya. Firman Tuhan disampaikan, tapi pusatnya adalah manusia. Pusatnya adalah menjawab keinginan-keinginan manusia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak harus seperti itu. Firman Tuhan tidak harus menjawab kebutuhan-kebutuhan hidup kita yang sekarang. Tetapi firman Tuhan harus menjawab kebutuhan-kebutuhan hidup rohani kita. Harus membuat kita mengenal Tuhan, membuat kita semakin kenal Tuhan, membuat kita semakin siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Membuat hidup rohani kita benar sehingga sewaktu-waktu Tuhan datang, kita didapati bahagia gitu ya. Sebagai orang-orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan kepada kita. Maka jangan terlalu kecewa kalau kemudian firman-firman Tuhan yang disampaikan cenderung tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan kita saat ini. Percayalah Tuhan tetap baik, ada kesempatan lain di mana Tuhan menghiburkan, menguatkan, menolong kita dalam permasalahan-permasalahan kita di tengah dunia ini. Lagi pula kan hidup sebagai jemaat satu komunitas, kita harus saling tolong menolong. Mungkin pertolongan dari Tuhan tidak datang melalui perkataan firman. Mungkin pertolongan dari Tuhan untuk permasalahan hidup kita datang dari sesama jemaat, sesama tubuh Kristus. Karena memang Tuhan mau kita saling tolong menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, firman yang disampaikan kepada kita pada dasarnya harus menolong kehidupan rohani kita.
Ya, kalaupun firman yang disampaikan kepada kita tidak menolong kehidupan jasmani kita, kebutuhan kita saat ini, itu sama sekali tidak apa-apa. Kita harus bisa menerima hal itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, keberadaan orang-orang yang mengajar merupakan keberadaan orang-orang yang mengajar firman, yang memperkatakan firman Tuhan itu adalah karunia. Keberadaan para hamba Tuhan, para guru-guru sekolah minggu itu adalah karunia dari Tuhan. Orang-orang yang punya kemampuan berbicara dengan baik kepada orang lain, punya kemampuan mengajar, para hamba Tuhan, para guru sekolah minggu, punya hak, punya kesempatan untuk mengajar, kemampuan dan orang-orang itu adalah karunia dari Tuhan untuk jemaat. Jadi guru-guru sekolah minggu, kalian ini adalah karunia Tuhan untuk jemaat di gereja ini. Makanya jadi guru sekolah minggu, muda-muda nih ya. Kalian adalah karunia Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Kemampuan, hak, kesempatan yang diberikan kepada kalian untuk mengajar anak-anak, itu adalah karunia dari Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Para hamba Tuhan adalah karunia Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Kepintaran hamba Tuhan, hikmat hamba Tuhan, kemampuan para hamba Tuhan untuk mengajar jemaat, untuk memperkatakan firman adalah karunia bagi jemaat di tempat ini. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-sekali berkata bahwa Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada kita hanya gara-gara uang renovasi enggak kunjung tercukupi. Tuhan memberikan pengajar-pengajar, Tuhan memberikan orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan dan itu cukup untuk gereja kita, untuk jemaat kita. Kita boleh nggak punya apa-apa, nggak punya yang lain, nggak punya gedung yang bagus, nggak punya kas yang berlimpah ruah, nggak punya kondisi lingkungan yang aman dan lain sebagainya. Kita boleh nggak punya apa-apa dalam jemaat ini, tetapi kita harus punya orang-orang yang memperkatakan firman. Dan selama masih ada orang-orang yang memperkatakan firman, itu artinya ada karunia dari Allah untuk kita. Maka syukuri keberadaan mereka, keberadaan para hamba Tuhan, para guru-guru sekolah minggu, syukuri. Jangan kita maunya bersyukur kalau hal-hal yang sifatnya fisik saja, maunya bersyukur kalau berkat-berkatnya itu sesuatu yang kelihatan gitu ya. Berkaitan dengan segala hal yang sifatnya fisik, tapi lupa mensyukuri keberadaan orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan bagi kita. Mereka adalah jemaat Tuhan. Syukuri keberadaan mereka. Say thanks. Ya, bukan saya sedang narsis ya Bapak Ibu ya, tapi itu hidup yang benar sebagai satu jemaat. Syukuri guru-guru sekolah minggu di tengah-tengah kita ya, mereka udah pusing sama hidup, masih pusing ngajarin anak-anak kita yang bandel-bandel itu. Tapi baik loh, mereka syukuri. Kalau Bapak Ibu punya anak yang mau jadi guru sekolah minggu, dukung mereka. Udah geleng-geleng aja Kevin. Dukung anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memperkatakan firman. Kalau kamu sudah sering disindir-sindir sama Lause Eri untuk jadi guru sekolah minggu, terima karunia itu, jangan tolak menolak. Kalau kamu merasa terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang memperkatakan firman Tuhan, jangan ragu, itu karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan tunda-tunda lagi. Engkau dipanggil untuk menjadi berkat bagi jemaat suatu hari nanti. Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak dan mereka mau jadi hamba Tuhan, jangan dilarang. Dorong, dukung mereka, kuatkan mereka. Mereka adalah bagian dari karunia Allah bagi jemaat. Enggak apa-apa, mungkin mereka enggak kaya raya, mungkin mereka enggak sukses secara materi. Tetapi mereka akan jadi orang-orang yang menjadi karunia bagi jemaat Tuhan. Dengarkan mereka yang diberikan karunia untuk memperkatakan firman. Siapapun mereka, tua, muda, kecil, besar, dewasa, masih muda.
Guru-guru sekolah minggu itu mungkin anak-anak muda, tetapi mereka memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin nganter anak, dengar guru sekolah minggu ngomong, ulangi lagi apa yang disampaikan guru sekolah minggu kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin guru-guru sekolah minggu tidak lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi mereka memperkatakan firman. Hargai orang-orang yang memperkatakan firman, hargai pemberitaan firman itu sendiri, hargai firman yang disampaikan itu, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu Saudara, hidup kita bukan cuma sekedar hidup kita saat ini. Hidup kita adalah hidup bersama dengan Allah. Untuk itu ada hal yang juga penting dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Dan orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan adalah orang-orang yang juga penting di dalam hidup kita. Bersyukurlah di tengah jemaat kita ada orang-orang yang demikian. Ada orang-orang yang memperkatakan firman kepada kita. Syukuri keberadaan mereka, syukuri apa yang mereka lakukan, karena itu merupakan karunia kepada gereja kita. Kalau engkau sedang menjadi orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, supaya jemaat bertumbuh di tempat ini. Kalau engkau dipanggil untuk menjadi orang yang memperkatakan firman, menjadi hamba Tuhan, jangan ragu, jangan tunda. Itu karunia yang Tuhan berikan kepadamu dan Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menghiburkan, menguatkan, menolong kita punya hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih karena kami sebagai jemaat Tuhan, kami punya kesempatan untuk mendengar firman. Terima kasih ada orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan kepada kami bersyukur keberadaan dan apa yang mereka lakukan merupakan karunia dari Tuhan, dan itu menolong kami ya Tuhan. Tolong kami dalam hidup kami bisa selalu berpusat kepada firman Tuhan, karena hidup kami tidak sekedar apa yang sedang terjadi sekarang, melainkan hidup kami adalah hidup bersama dengan Allah. Terlebih kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua, dan kami rindu kehidupan rohani kami semakin dikuatkan hari demi hari. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, dalam Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita.